Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan proses pemberkasan untuk seleksi CPNS di tahun 2021. Jadi kali ini kita akan bahas 6 dokumen utama yang akan dicek kelengkapan serta kevalidannya oleh panitia seleksi dari instansi. Dan tentunya dokumen-dokumen ini harus benar-benar dipersiapkan oleh teman-teman agar nantinya tidak ada yang salah atau kurang dan nantinya bisa berakibat fatal, yaitu tidak diterbitkannya NIP untuk teman-teman. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah 6 dokumen utama yang akan diperiksa kelengkapan serta kevalidannya oleh panitia dari instansi ya. Jadi jika teman-teman menyepelekan ke-6 dokumen ini dan jika ada yang keliru atau salah atau kurang lengkap dan lain sebagainya, ini akan berakibat fatal, yaitu tidak diterbitkannya NIP untuk teman-teman. Jadi langsung saja, yang pertama yaitu terkait dengan keabsahan surat lamaran. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan ketentuan dari instansi terkait dengan pembuatan surat lamaran. Dari mulai tempat dibuatnya, tanggalnya kapan, hal-hal yang harus dimasukkan dalam surat lamaran tersebut sampai pada materai gitu ya. Tidak boleh menggunakan materai bekas pakai, materai yang digunakan di dokumen lain, dan lain sebagainya. Jadi hal ini harus benar-benar teman-teman cermati. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian kualifikasi pendidikan peserta seleksi dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Hal ini juga penting terkait dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan. Nantinya panitia seleksi dari instansi akan melihat dokumen ijazah yang digunakan oleh teman-teman untuk mendaftar sebagai CPNS. Apakah ijazah yang digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi gitu ya. Kualifikasi pendidikannya apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi. Jadi mungkin saja pada saat proses seleksi administrasi dulu teman-teman lolos, tetapi pada saat proses pemberkasan nanti akan dicek lebih spesifik terkait dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan. Jadi jangan sampai kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki dengan yang dipersyaratkan oleh instansi berbeda. Lanjut, yang nomor 3 yaitu kesesuaian data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi. Ini juga hal yang sangat penting, jadi teman-teman harus benar-benar teliti saat mengisi daftar riwayat hidup agar data yang diisikan tidak salah dan memang benar-benar sesuai dengan dokumen yang teman-teman miliki. Lanjut lagi yang nomor 4 yaitu berkaitan dengan keabsahan surat keterangan catatan kepolisian yang dilampirkan. Jadi tentunya alasan instansi mempersyaratkan SKCK adalah instansi menginginkan teman-teman yang diterima sebagai CPNS adalah benar-benar yang murni, tidak ada catatan kepolisian yang dimiliki atau tidak tersandung masalah hukum. Jadi nantinya panitia seleksi akan benar-benar mengecek keabsahan surat catatan kepolisian ini apakah benar-benar dikeluarkan oleh instansi yang berhak mengeluarkan SKCK yaitu Polres. Kemudian terkait dengan data-data yang ada di SKCK juga harus benar semua. Lanjut, nomor 5 yaitu berkaitan dengan keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Ini juga menjadi hal penting, hal yang tidak boleh disepelekan oleh teman-teman. Jadi surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang teman-teman lampirkan pada saat proses pemberkasan harus dikeluarkan oleh rumah sakit milik pemerintah, harus ditandatangani oleh dokter yang ber-NIP, dan keinginan instansi mempersyaratkan ini tentunya adalah teman-teman yang diterima sebagai CPNS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Lanjut lagi, yang terakhir yaitu berkaitan dengan keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Jadi surat ini juga sama dengan surat tadi berkaitan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, harus benar-benar dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu rumah sakit milik pemerintah ataupun BNN. Dan tentunya keinginan instansi mempersyaratkan ini adalah teman-teman yang diterima sebagai CPNS adalah benar-benar orang yang tidak mengkonsumsi nafsa gitu ya.
Jadi surat ini harus benar-benar sah, tidak boleh dipalsukan. Jadi nantinya panitia seleksi akan benar-benar mengecek apakah surat ini sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan yang dipersyaratkan atau tidak. Kemudian selain ke-6 dokumen utama tadi, tentunya dokumen lain yang menjadi pendukung juga tidak boleh disepelekan, yaitu KTP, KK, kemudian sertifikat akreditasi untuk perguruan tinggi ataupun sekolah dan lain sebagainya juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai dokumen-dokumen yang menjadi berkas untuk pemberkasan teman-teman dipalsukan atau ada yang tidak sesuai dengan kondisi teman-teman sebenarnya. Itulah tadi 6 dokumen utama dan hal-hal yang bisa menyebabkan teman-teman tidak diterbitkan NIP-nya walaupun sudah masuk ke tahap pemberkasan. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.